Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtantu bidarbillah tuluhu masya Allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ahata bina min bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi surun wa ayatu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول bila khandakin wala sur min kulli qadarin maqdur wa hadarin mahzur wa min jami'i syurur tatarrasna billah min aduwina wa aduwillah min saqi arshillah ila qa'i ardillah san'atuhu la tanqati' bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim azimatuhu la tanshaq bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma in ahadun aradani bisu'in minal jinni wal insi wal wuhush min basharin aw syaitanin aw sultanin aw waswas fardud nazrahum fintikas wa qulubahum fi wiswas wa aydiyahum fi iflas wa ubiguhum min rijli ila ar-ra's la sahla yujda' wa la jabala yuqta' bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni asta'inuka wa as'aluka an taj'alani min ibadika salihin. Allahumma waffiqni li ta'atika wattiba'i rasulika wal birri biwalidayya
wa husnit talaqqi min masyaikhi. Allahumma ij'alni minal hukama'i al-muzawwadina bil ilmi ma'al istiqomati fi ibadatika wa husni syukrika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bapak-bapak, semoga kebahagiaan menyertai bapak-bapak dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang memberikan rasa bahagia, bukan makhluk, bukan Kang Harom, bukan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kebahagiaan itu. Makanya di dalam doa akhir kadang-kadang kita doanya sering kan, penutup doa itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, berikanlah kami keselamatan kehidupan di atas dunia dan keselamatan pula di akhirat, dan hindarkan kami dari siksa api neraka. Semua manusia sama. Ada yang pengen masuk neraka? Nggak ada. Tapi artinya di sini bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus memahami Allah di atas, manusia proses hasil. Manusia visinya seorang mukmin adalah akhirat. Visinya akhirat. Jadi ingat, visi seorang mukmin adalah akhirat, bukan dunia. Lantas dunia apa? Misi. Apa itu? Ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Berproseslah dia, ada yang diberikan sebagai sopir, ada yang diberikan dia sebagai insinyur, ada yang diberikan sebagai dokter, ada yang sebagai pengusaha, saudagar, dan lain-lain. Proses inilah yang dilihat oleh Allah. Maka niat di dalam suatu proses menjalani kehidupan di atas dunia, niatnya kudu betul. Karena innamal a'malu binniyat. Semuanya diniatkan karena Allah. Prosesnya harus manjada wajada. Siapa yang berbuat terbaik, hasilnya akan terbaik. Profesionalisme. Itu seorang mukmin. Hasilnya wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Allah yang menentukan hasilnya. Jadi nggak pernah seorang mukmin sedih sama hasil. Karena yang ada adalah semua tiap-tiap kejadian itu syariatnya adalah karena semuanya ditetapkan oleh Allah, zat yang maha berkuasa, yang maha menggenggam. Maka kalau orang mulai berpikir tentang ini, maka dia akan selamat. Karena visinya akhirat, semuanya dipakai untuk ibadah. Nggak ada yang nggak jadi ibadah. Lagi dagang pedagang yang jujur jadi ibadah. Lagi petani nyangkul jadi ibadah. Semua hidup adalah ibadah, 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 ibadah. Amal perbuatan, amal perbuatan, amal perbuatan yang bernilai pahala. Makanya seorang sekarang ini kita harus memahami konseptualnya. Jadi nggak bisa dicampur. Termasuk ngaji ini adalah amal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari ridho. Baik, kita lanjutkan di dalam pengajian kita kitab Futuhatul Madaniyah fi Syu'abil Imaniyah. Kita sudah sampai kepada cabang iman ke-33. Wasalitsu wasalasuna zakata kadzalika, yaitu menunaikan zakat
seperti itu fardu dan sunnah. Fal fardu minas shadaqati yusamma zakatan wa naflu minha yusamma naflan wa tatawu'an. Sedekah fardu dinamakan zakat. Salatnya benar, 5 waktu, tepat waktu dijaga. Tapi dia nggak menjaga fardu yang lain, termasuk di dalam rukun Islam, yaitu menunaikan zakat. Di negara kita ini, pelaku zakatnya menurut survei masih rendah. Kenapa? Karena fahamnya adalah tadi, nanti kita bahas secara khusus, bahwa betapa beratnya menunaikan yang fardu ini, masih hitung-hitungan sama Allah. Karena konseptualnya tadi, dunia ini duitku, rasa memiliki, padahal itu bukan duitmu, itu karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirimu. Itu yang benar, bahwa semuanya adalah milik Allah yang dititipkan kepadamu. Maka diwajibkan bagi seorang mukmin untuk zakat, yaitu suatu kondisi yang dinamakan sedekah yang fardu. Apabila ditinggalkan, dia berdosa. Kemarin sudah kita bahas di dalam kitab Minhajul Abidin bab taubat, bahwa dosa itu ada 3. 1, meninggalkan yang fardu, kewajiban dia sebagai manusia kepada Allah. Salat fardu 5 waktu, zakat itu fardu, ditinggalkan, maka itu adalah disebutkan wajib qada di dalam kitab Minhajul Abidin kemarin. Maka dia wajib mengkodoknya. Kemudian yang kedua, dosa kepada maksiat kepada Allah, cekek botol, berzina, dosa kepada Allah. Dan yang ketiga, urusannya yang berat, dosa kepada makhluk, berbuat dolim, menipu kepada manusia. Maka dia harus meminta ridhonya dari manusia itu. Kebayang nggak kalau orangnya udah mati atau udah pindah sono ke pedalaman di Kalimantan, kudu cari tuh, minta halalnya. Makanya jangan dolim sama manusia. Dosa-dosa manusia itu termasuk di dalamnya disebutkan bergibah, ngomongin orang yang nggak betul diomongin. Karena sifat dengkinya dia ngomongin. Maka sebelum dia meninggal, dia harus cari itu orang yang diomongin. Kemudian dia harus melakukan ikrar di depannya. Dulu aku pernah menceritakan dirimu tentang ini dan itu. Aku minta keriduanmu untuk memaafkanku. Kalau tidak ridho, yang penting saya sudah menyampaikan. Itu urusan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, yang sunnah dinamakan nafil dan tatawu'an. Wabil fardi minha yazulu anka ismul bukhli wabisodakoti tatawu'i tanalud darojatil ula watatosofu bisifatil karomi wal judi wasakhoi wal ithar. Dengan bersedekah fardu, berzakat, niscaya hilang darimu penamaan bakhil, kikir. Dan dengan menunaikan sedekah tatawu, niscaya engkau memperoleh derajat-derajat yang tinggi, dan engkau disifati dengan sifat baik hati, murah hati, dermawan, dan peduli sosial. Bukan disifati sebagai orang si pelit, si bahil,
Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, dalam hal ini di dalam surat Al-Lail jelas termaktub, wa amman bagila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Dan bagi orang-orang yang bakhil, yang pelit, maka mereka ini golongan orang yang nggak percaya sama pahala-pahala dan ganjaran-ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak percaya, mereka mendustakan itu. Maka kelak akan kami berikan jalan yang menanjak, yang sulit, susah. Jalan itu ada yang mengatakan ketika itu dimasukkan dalam neraka jalan itu, atau ada juga yang menyebutkan bahwa itu adalah susahnya di dalam dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Nah, sekarang kita lihat, kok bisa ya bakhil bisa menjadikan seseorang menjadi tidak bahagia? Kenapa? Karena akan membuat dirinya dijajah oleh rasa memiliki dan hubud dunia yang luar biasa. Ketika pada kondisi ini seseorang itu begitu takutnya kehilangan, berpisah dari harta-harta yang dimilikinya, sehingga kurang saja sedikit, diambil saja sedikit darinya, entah karena musibah dan lain sebagainya, udah kayak kambing celeng. Kambing celeng dah, jalannya udah nggak bener, semangat hidup hilang, seolah dunia kiamat. Tapi bagi orang yang memahami bahwa ini adalah semua karunia dari Ilahi Rabbi, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia berpikir bahwa di dalam pendapatanku terdapat hak-hak orang lain, yaitu hak-hak orang miskin, orang-orang yang termasuk di dalam nasab zakat, maka dia akan sisihkan sebahagian dari nasabnya itu untuk kepada yang berhak menerimanya. Jadi sebenarnya bisa disebut daki zakat itu, kotoran dari pendapatan yang kita dapatkan. Orang yang memandang bahwa kehidupan di atas dunia ini adalah suatu proses, suatu misinya ad-dunya mazra'atul akhirat, ringan saja bagi dirinya untuk mengeluarkan uang dan tidak hitung-hitungan. Saya dinasihatin sama Abi Tamrin, lagi duduk diam, dir, apa bi, jangan jadi orang hitung-hitungan, orang bakhil, semuanya dihitung, pusing sendiri, tidur nggak bisa, makan nggak enak, yang ayah marah we, rasa nggak puas saja. Nah, itu akibatnya. Jadi kalau kita melihat dari cabang iman yang ke-33 ini, maka bagi kita wajib menunaikan zakat karena itu adalah merupakan fardu. Dan ada juga yang bersedekah yang bersifat tatawu, infak, sodakoh, kudu dihitung. Nggak pernah saya dengar ada orang bersedekah dia menjadi miskin. Nggak pernah. Yang ada orang bakhil, benar. Kebanyakan orang bakhil hitung-hitung. Ada orang datang minta uang sama dia orang kaya. Saya nggak ada uang, padahal ada. Saya mau bikin rumah gede-gede, mewah, megah. Bikin yang megah-megah bertingkat sampai tingkat 3, gede. Pembantu ada 10. Waduh, saking gede-gedenya. Begitu dia sudah pensiun, sudah nggak punya pendapatan, rumah teka urus,
Apa penyebab itu semua? Tulul amal, panjang angan, bahwa dia bakalannya hidup selamanya. Nah, si saudara yang minta-minta tadi, minta tolong, nggak dikasih, nggak diberi. Akhirnya apa yang terjadi, bapak-bapak, ibu-ibu? Rata-rata orang bakhil itu menjadi orang-orang yang merugi karena keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kita lanjutkan. Warabi'u wa thalathuna fakkur riqabi. Ke-34 membebaskan para budak. Kalau sekarang nggak ada ya, budak-budak nggak ada. Wa fi hadisi syaikhaini man a'taqa raqabatan mu'minatan a'taqallahu bikulli udwin minha udwam minhu minan nar. Dalam hadis riwayat Asy-Syaikhani, Imam Bukhari dan Imam Muslim, siapa yang memerdekakan seorang budak mukmin, niscaya Allah memerdekakan dengan tebusan setiap organ tubuh budak itu. Organ tubuh orang yang memerdekakan itu dari neraka. Hatta farjahu fi farjiha, hingga kemaluannya dengan tebusan kemaluan budak tersebut. Artinya begini bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sekarang kan nggak ada budak. Nanti kita kaji ini. Dulu Abu Bakar Siddiq termasuk as-sabiqunal awwalun yang masuk Islam. Dia seorang pedagang, saudagar yang ulung, kaya. Kemudian aneh bapaknya ngeliat ayahnya Abu Bakar ini, setelah masuk Islam kamu beli budak-budak yang lemah, wanita-wanita tua, janda, miskin papa yang gak punya tenaga, orang tua renta, dibeli sama Abu Bakar. Lantas ditanya sama ayahnya, wahai anakku, kenapa kau beli? Kau bebaskan budak yang sudah lemah, budak yang sudah tidak bertenaga, yang tidak mungkin kau bisa gunakan tenaganya untuk berladang, untuk berbuat keuntungan bagi dirimu secara ekonomi. Lantas jawaban Abu Bakar, aku memerdekakan mereka karena Allah, karena nanti Allah akan memberikan kepadaku gantinya di surga. Lebih kurang seperti itu. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu, kekuatan dari sahabat Abu Bakar Siddiq ini adalah karena visi mindsetnya bukan lagi dunia, tetapi akhirat, sehingga meringankan bagi dirinya untuk menolong orang lain dan tidak ingin mengambil keuntungan dari memerdekakan itu. Gak pengen disebut, tapi kesebut sampai sekarang jadi contoh. Betul? Tapi orang bakhil, naudzubillah, sampai sekarang juga nggak jadi contoh. Yang ada dibenci, didoain orang supaya benar-benar sakit hatinya. Wah, eta mah Abu Nawas ya kan? Ngomongnya gitu. Wah, eta mah benar-benar pelit eta mah. Koret, si koret lewat dah. Naik motor, si koret lewat dah. Bung. Tidak ada orang yang mau mendatangi segitu teh di dunia. Kebayang kan sama kita bagaimana sebutan-sebutan mereka, tidak ada rasa sayang di dalamnya. Saya sudah pernah menceritakan, Nabi Isa pernah bicara pada setan,
kadi lebih kurang gitulah. Sebenarnya makanan empuk lo tuh siapa sih? Yang paling lu sebelin tuh siapa sih? Hai Isa, sebenarnya saya tuh paling seneng sama ahli ibadah, orang berilmu, kaya raya, tapi dia bakhil. Tapi saya paling takut sama pendosa yang penuh kasih sayang, suka mendermakan dan mensedekahkan harta. Sebab orang yang berilmu, orang yang kaya, tapi dia bakhil, tipis dengan murkanya Allah. Tapi orang yang pendosa tadi, tapi dia suka gemar bersedekah, tapi jangan jadi pendosa ya. Dia tipis dengan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, itulah yang menyebabkan seseorang itu terdorong untuk bersedekah karena visinya adalah akhirat. Jadi sekarang mindsetnya kudu dirubah sama kita, ya, jemaah Baitul Anwar yang saya sayangi, yang saya cintai. Karena bersedekah itu akan menimbulkan rasa sayang, rasa kasih, rasa cinta kepada manusia. Wal khamisu wa salasunal judu, ke-35 al judu, dermawan. Sa'ala Amru ibnu Abbas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mal imanu. Sayyidina Amru bin Abbas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, mal imanu, apa itu iman? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru was-samahatu, sabar dan murah hati atau suka berderma. Nah, sekarang kita lihat wa fihil it'am, termasuk dalam berderma adalah ai it'amul at'imati wad diyafah, memberikan makan, yakni memberikan macam-macam makanan dan menjamu tamu. Ada yang harus disegerakan oleh kita sebagai orang mukmin. Seorang gadis yang sudah datang jodohnya, buruan tuh nikah, dinikahkan. Yang kedua, harus apa lagi yang disegerakan? Mayit begitu mati segera kuburin. Dan yang ketiga, ketika ada tamu datang, segera disajikan makanan, disuruh segera oleh agama. Kita dalam hal ini sama. Jika tamunya orang yang mukim, maka selama 3 hari haknya atas dirimu. Mukim, nginep 3 hari, tanggungan. Dan melebihi 3 hari, maka itu sedekah. Dan jika tamu itu seorang pengelana, pelintas batas, turis, maka sehari semalam 24 jam diizinkannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Kasih yang bagus, segala macam. Tapi adab tamu juga ada. Tadi hak tamu, ya toh? Ada juga hak dalam bertamu. Nggak kenal waktu, gedar-gedor, orangnya lagi dalam keadaan tidak ada di rumah, gedar-gedor, 3 kali assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam, ada jawaban tuh, harapan dia dapat tuh.
Assalamualaikum, mulai dah setannya muncul. Sepada, ngomongin sepada. Atau nipu, paket. Padahal bukan pengantar paket. Tuh kan ada buset, sampai begitu. Artinya mungkin orang yang ada itu sedang dalam keadaan musibah, dalam keadaan bersedih, dalam keadaan yang tidak mau menerima tamu. Itu hak-haknya juga harus dimengerti. Jadi dalam hal ini antara tamu dan yang tuan rumah itu mempunyai hak-hak dan kewajibannya yang harus difahami. Masa tamu jam 1 malam gedar-gedor udah tidur, dokter bukan, ya toh, rumah sakit bukan. Nah, makanya bapak-bapak ibu-ibu itu yang harus dipahami oleh kita. Nah, bapak-bapak ibu-ibu, kita harus ingat bahwa faqad jaa fil akhbari man tasaddaqa bitamratin. Maka sungguh telah datang keterangan di beberapa khabar di dalam hadis, siapa saja yang bersedekah dengan sebutir kurma, yajidu thawabaha yaumal qiyamah, maka ia akan mendapatkan pahala sedekahnya itu pada hari kiamat. Misla jabalim fi mizanihi, seperti gunung di timbangan amalnya. Tuh bayangin tuh. Makanya visinya itu harus akhirat, nggak nyambung. Kalau ngomong sama orang yang tengaji, cekek botol, kerjaannya dilupain semua itu pada orang-orang yang hubur dunia. I'lam anna fi shadaqati sab'a khisalin, ketahuilah bahwa di dalam sedekah terdapat 7 perihal atau keutamaan atau fadilah atau kegunaan. Nah, ini camkan baik-baik sehingga jiwa kita ini nanti akan menjadi jiwa yang mudah dalam bersedekah. Awaluha anna shadaqatan tafukku rokobataka. Yang pertamanya yaitu bahwa sedekah itu dapat membebaskan lehermu. Qala Nabiyyu alaihi salatu wassalam, inna shadaqata la tadfa'u sab'ina baban minal bala'i. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sedekah itu pastilah dapat menolak 70 pintu musibah. Sekarang musibah banyak, tetapi bisa ditolak dengan apa? Itu tadi. Ini yang ngomong Nabi Muhammad dalam hadis. Percayai keyakinan itu supaya kita bisa terhindar daripada 70 musibah. Saya waktu 2004 gempa Aceh, Desember, tsunami, aneh. Semuanya hancur, tapi ada satu. Musola, rumah, gak hancur. Saya tanya, rumah siapa? Rumah si Fulan bin Fulan. Bagaimana kehidupan orangnya? Aduh, ini orang suka bersedekah. Pernah sering bersedekah Pak Haji. Maka musibah yang segitu gedenya, kebayang, nggak masuk akal. Semuanya rata, satu aja. Nah sekarang sedekah tuh pelit heeh, ya kan? Hitung-hitungan. Coba kebayang sama kita. Akhirnya gimana? Pengen musibah tuh nggak datang, doa tolak bala tuh.
Semuanya nggak mau ganjaran-ganjaran, nggak percaya sama fadilah-fadilah. Bagaimana mau datangnya hidup bahagia seperti itu? Bagaimana? Nggak bisa. Wasani, dan yang kedua, annaha tabibuka, yaitu bahwa sedekah itu adalah tabibuka, doktermu. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, dawau mardakum bisadaqah. Telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian obatilah orang sakit kalian dengan bersedekah. Makanya sering orang datang, dulu waktu saya masih praktek, ada eksimnya banyak, bonyok sini bonyok, dikompres ya, pakai larutan kompres NaCl 0,9%, nanti dikasih obat ini nanti kasih salep oles, tuh sembuh-sembuh, tuh cager-cager, bingung orang, akhirnya nyeletuk, Bu banyak sedekah ya Bu, Ibu kudu banyak sedekah. Oh gitu Dok, baik Dok. Seminggu kemudian datang, bersih kulitnya, karena sedekah terhitung-hitungan. Wasalisu, dan yang ketiga, annaha sorot harisaka, yaitu bahwa sedekah itu dapat menjadi sebagai penjagamu. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, hassinu amwalakum bis-shadaqah. Telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian bentengilah harta-harta kalian dengan bersedekah. Sekarang mau pakai kunci gembok kayak gimana? Sekarang disimpan di bank, ya, simpen, kemudian digembok, ya, segala macam, simpenan di sana, di sini, di sana. Akhirnya jadi orang bakhil, harta ditumpuk-tumpuk, dihitung-hitung, sebentar ngeliat buku tabungan, udah masuk belum, udah masuk belum, udah masuk belum, gitu aja kerjanya. Tiba-tiba terjadi sesuatu, musibah. Musibahnya apa? Mengenai dirinya, tabrak, mati. Istrinya nggak tahu tabungannya ada di mana. Kubahil-bahil nanti. Anaknya nggak tahu. Akhirnya apa? Hilang begitu saja. Yang untung siapa? Bang. Muni hese. Ada cerita seperti itu bapak-bapak ibu-ibu. Warrabi'u, dan yang keempat, annaha tutfi'u ghadabar rabbi, yaitu bahwa sedekah itu dapat memadamkan murka Tuhan, murkanya Allah. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wasalam, as-sadaqatu tutfi'u ghadabar rabbi. Telah bersabda Nabi, sedekah dapat memadamkan kemurkaan Tuhan. Wal khamisu, dan yang kelima, annaha ulfatul lil ikhwani, yaitu bahwa sedekah itu dapat mempererat keakraban terhadap para saudara. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, as-sadaqatu hadiyatun tahadu tahabbu. Nabi bersabda, sedekah itu merupakan hadiah, saling memberi, hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Wasadisu, dan yang keenam, annaha riqatum fil qulubi, yaitu bahwa sedekah itu sebagai pelunak terhadap berbagai hati. Hati udah keras, susah diajak sholat, susah diajak ngaji,
susah dengerin nasihat, makin sombong, makin bedegong, makin songong. Begitu mau sholat, aduh, enggak enak-enak ya, sedekah tuh. Kasih tuh, siapa saja. Hati kita akan menjadi lembut, menjadi lunak, menjadi mudah terharu ketika asma Allah itu disebutkan. Sekarang gimana? Azan aja dibatasi, makin keras hati orang, semakin sulit. Betul? Makanya di Masjid Baitul Anwar yang azan kudu yang bagus suaranya, gitu, supaya enak didengar. Terus mic-nya ulah deket-deketin, kayak nelen mic gitu, suaranya jadi nggak jelas, ya. Qala alaihi salatu wassalam, man wajada fi qalbihi qasawatan falyanshiri shadaqah. Siapa saja yang menemukan di dalam hatinya sifat keras, maka hendaklah ia menebarkan sedekah. Wasabi'u, dan yang ketujuh, annaha tazidu fil umri. Dan yang ketujuh, bahwa sedekah itu dapat membuat bertambah terhadap usia. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, as-sadaqatu taruddul bala wa tazidu fil umri. Sedekah itu dapat menolak musibah dan dapat menambah terhadap usia. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, demikianlah karena sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan hati kita diringankan untuk selalu bersedekah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya, manusia yang penuh kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.